Kita akan bersama membahas tentang bagimu damai sejahtera. Dan untuk itu saya akan mendasari lebih dulu dari khotbah dari Petrus di hadapan Kornelius dan keluarganya dan juga teman-temannya. Mari kita lihat dari bacaan tadi ayat yang ke-34. Kisah Rasul 10 ayat 34. Nah, dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, yaitu rupanya berkhotbah, bersaksi. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini sebuah hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kenapa? Karena Petrus ini orang Yahudi. Dan sejak kecil dia sudah tertanam di dalam benak pikirannya bahwa orang Yahudilah yang dikasihi oleh Tuhan dan yang dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, ya. Dan bangsa-bangsa yang lain itu cuma dianggap sebagai kayu api di neraka. Nah, kalau ia sudah dicekoi, kalau ia sudah tertanam pemahaman seperti ini dalam benaknya, tapi tiba-tiba dia bisa berkata seperti ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mindsetnya berubah, sikapnya berubah, cara pandang dan pergaulannya juga berubah karena pemahaman ini bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, saudara, hal ini didahului dengan suatu penyataan dari Allah yang diberikan Allah kepada Petrus. Waktu itu Petrus melihat ada kain yang besar yang turun dari langit dan di hadapannya di kain-kain itu ternyata ada binatang yang berkaki 4. Termasuk di situ adalah juga babi tentu yang dianggap haram, ya. Juga ada binatang-binatang melata dan segala burung-burung. Dan Tuhan berkata, ambillah, sembelihlah, dan makanlah. Sampai 3 kali Petrus tidak mau untuk mengambil dan memakannya. Lalu setelah itu memang terangkat. Tapi pada waktu semua itu terangkat dan Petrus tidak mengambilnya atau menyembelihnya, nah terdengar juga sebuah berita. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 15. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 15 dikatakan demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan itu mengejutkan. Jadi Petrus juga menjadi bingung. Dulu banyak hal yang dilarang untuk dimakan karena haram. Dan sekarang itu ada di depan matanya. Bahkan Tuhan berkata, ambillah, sembelihlah, dan makanlah. Walaupun ia tidak melakukan itu, tapi ia tahu, oh ternyata Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal, jangan diharamkan. Dan setelah ia melakukan itu dan mendengar suara itu, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk orang. Dan pada waktu dia membuka pintu rumahnya, ternyata orang-orang itu adalah
orang-orang non-Yahudi yang datang kepada dia. Utusan-utusan Kornelius, seorang perwira yang juga non-Yahudi. Kaget, ya. Bagaimana mereka itu mengajak Petrus untuk ke rumahnya Kornelius, orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan juga berkata kepada Petrus, ikutlah mereka, jangan bimbang, pergilah bersama mereka. Lalu Petrus bersama dengan orang-orang ini pergi ke rumah Kornelius. Rupanya Petrus tidak pernah seperti juga orang Yahudi lainnya mau masuk ke rumah orang non-Yahudi, bertamu, berkunjung, dolan. Orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tapi sekarang ia harus masuk ke rumah orang non-Yahudi. Ke rumahnya Kornelius. Dan bagaimana? Nah, disitulah dia belajar. Diperhadapkan oleh Tuhan bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Nah, sebuah hal yang pada saat itu pasti mengejutkan Petrus. Dia mulai tahu bahwa ternyata kalau Allah tidak membedakan orang, mengapa aku membedakan orang-orang yang tidak sebangsa dengan aku, yang tidak seagama dengan aku, yang tidak juga sama-sama dengan aku pikirannya, yang tidak juga sama dengan aku pendidikannya. Ternyata Allah adalah Allah yang tidak bisa dimiliki hanya oleh kelompok tertentu, oleh golongan tertentu, oleh pribadi-pribadi tertentu. Allah bukan Allah yang bisa dimiliki, tapi Allah lah yang memiliki kita. Oleh sebab itu juga gereja-gereja harus belajar tentang ini. Bahwa ternyata Allah menghendaki juga kita tidak membeda-bedakan orang. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, bukan orang Yahudi yang baik hati. Itu sebabnya juga Tuhan Yesus pernah berhadapan dengan seorang perempuan Syro-Fenisia. Memang Yesus berkata kepadanya tentang anjing. Tapi perempuan Syro-Fenisia itu berkata, anjing itu juga makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus berkata, luar biasa imanmu. Luar biasa. Bukan orang Yahudi yang dipuji, tapi perempuan Syro-Fenisia yang bukan orang Yahudi. Dan juga Kornelius, perwira yang non-Yahudi, sekarang Petrus diundang dan disuruh Tuhan untuk ke sana. Nah, pembelajaran untuk hal ini adalah sesuatu yang menarik. Kita juga diajak untuk bergaul dengan siapa saja yang tidak membeda-bedakan. Dan jangan membeda-bedakan kaya dengan miskin, terpelajar dengan tidak terpelajar, yang seiman dan yang tidak seiman. Nah, bisakah kita itu?
oh ini satu golongan, ini satu ras dengan saya. Kita tidak membedakan kulit dan tidak membedakan warna atau agamanya. Saudara, ini yang sering kali kita masih mungkin terkendala. Saya pernah diundang oleh kelompok LGBT. Ya. Kelompok LGBT ngundang saya ya untuk datang di tengah-tengah mereka. Meskipun tidak begitu banyak seperti persekutuan doa-doa yang lain. Tapi waktu saya datang, saya melihat mereka itu orang yang ternyata terpelajar. Bukan yang sembarang, terpelajar. Kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari sikapnya, cara bicaranya. Dan pada waktu saya berada di tengah mereka, mereka mengungkapkan isi hatinya. Dan mereka berkata, Pak, kami ini adalah orang-orang yang dibuang. Baik oleh keluarga, baik oleh masyarakat, dan baik oleh gereja. Kita tidak mendapat tempat. Kita dianggap jijik, menjijikkan. Bapak ingin tahu, sebetulnya perasaan kita tidak mau seperti ini, tidak mau. Kita tidak mau mengalami hidup yang seperti ini. Ini tekanan yang berat bagi kami. Dan beban yang berat. Di tengah keluarga kami dikata-katai oleh ayah dan ibu, dituding-tuding, dianggap memalukan keluarga dan nama baik keluarga. Tuhan Allah kita itu tidak membedakan orang. Saudara, berita ini bukan berarti kita membiarkan saudara-saudara kita yang LGBT lalu ya kita begitu saja. Tapi justru karena itulah Tuhan ingin berkata, tidak ada orang yang tidak dikasihi Allah. Allah mati dan menderita juga untuk mereka. Allah mau turun dari sorga ke dunia, mati di atas kayu salib, bukan untuk orang-orang yang benar, tapi untuk saya, saudara, dan juga mereka yang lain yang berdosa. Dia mengasihi penjahat, tapi dia juga mengasihi orang yang tidak jahat. Dia mengasihi penderma, tetapi dia juga mengasihi perampok. Karena dia mati juga untuk mereka. Yesus juga mati untuk mereka. Allah tidak membedakan orang, bukan sekedar untuk menunjukkan bahwa ia berempati kepada manusia. Bukan untuk menunjukkan bahwa sekedar mereka bersimpati kepada manusia. Tetapi Allah justru mau mengidentifikasikan dirinya yang mulia, yang penuh kuasa, menjadi manusia yang papa dan hina, bahkan dianggap
lebih jahat dari penjahat sampai harus mati di atas kayu salib itu. Dan inilah sebabnya maka Tuhan Yesus mengajarkan Allah yang demikian ini adalah Allah yang seperti Bapa. Semua dilihat dan dipandang dan dipeluk sebagai anak-anaknya. Bapa yang mengasihi, Bapa yang berkorban, dan bahkan Bapa yang menyelamatkan anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Juga Bapa yang memberikan damai sejahtera bagi siapa saja yang mau mendekat kepadanya. Saudara, di WA Group saya melihat ada sebuah video yang dikirimkan di WA Group seorang pengacara Indonesia yang terkenal dan Kristen dan dikenal sebagai pengacara yang termahal di Indonesia. Dia berkata dengan serius di video yang dia rekam itu, "Aku mencari-cari damai sejahtera, tetapi aku tidak pernah menemukan. Aku pergi kemana mencari-cari, tapi tidak pernah mendapatkan." Ini tanda bahwa dia sebenarnya belum pernah mengalami damai sejahtera. Sehingga dia berkata melalui video itu, mungkin Anda juga dapat video itu, dia membutuhkan damai sejahtera itu. Dan itu juga dibutuhkan oleh setiap orang, saya dan saudara. Kita membutuhkan damai sejahtera itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan pengacara ini, kemana aku bisa mendapatkan damai sejahtera? Saya ingat kesaksian demikian. Ada seorang wanita yang kaya, cantik, dan terkenal. Dia datang pada seorang psikiater yang handal. Dan dia berkata kepada psikiater itu bahwa ia sedang mengalami sesuatu yang galau dalam hidupnya. Dia berkata, "Hidupku kosong. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa menikmati hidup ini. Dan hidupku rasanya tidak ada artinya. Aku berkali-kali ingin bunuh diri. Untuk apa hidup dengan kekosongan dan ketiadaan arti? Saya tidak mengerti arti hidup saya ini untuk apa." Psikiater itu cuma mendengarkan, dan setelah itu dia memanggil seorang nenek. Seorang nenek yang adalah pekerja cleaning service di kantornya. Lalu nenek itu disuruh duduk di tempat itu. Dan psikiater ini berkata, "Coba kamu ceritakan kehidupanmu kepada ibu ini dan juga pada saya." Jadi mereka bertiga. Lalu nenek ini berkata, "Suami saya
beberapa saat lalu meninggal karena penyakit malaria. Dan saya tidak dapat membawa dia berobat karena kemiskinan saya. Saya sedih ditinggal suami. Tapi 3 bulan setelah suami meninggal, anak saya satu-satunya yang laki meninggal karena ditabrak mobil. Kecelakaan mobil. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan saya tidak punya apa-apa lagi di dalam hidup ini. Saya kosong, sedih, dan tidak tahu harus kemana arah hidup saya. Dan beberapa kali saya juga ingin bunuh diri. Nah, lalu dia berkata, untuk apa sudah hidup tanpa orang yang mengasihi dan bisa dikasihi sendiri sebatang kara. Dia pergi pas di musim dingin, lalu pulang ke rumah, ditotke oleh seekor anak kucing. Dan karena itu musim dingin, dia membiarkan anak kucing itu masuk ke rumahnya yang jelek itu. Lalu dia membuatkan susu cuma secangkir saja dan diberikan. Anak kucing ini menjilati susu itu sampai kering tempatnya. Dijilati terus. Lalu setelah habis semua, anak kucing itu mendekat ke kakinya, menggeser-geserkan badannya ke kaki nenek ini. Dan dia berkata kepada ibu dan psikiater itu, aku mendengar suaranya, meong, meong. Aku melihat ke bawah, ternyata mata kucing itu, kucing kecil ini, melihat juga ke atas. Sehingga aku dan kucing itu bertemu mata. Seolah-olah dia ingin berkata, terima kasih. Kamu sudah mengasihi aku. Hatiku tergetar melihat kucing ini. Lalu diambilnya kucing itu, dipeluknya. Dan dia berkata, saat itu saya baru pertama kali setelah kematian suami dan anak saya bisa tersenyum. Dia tersenyum dengan kucing. Dia cuma memeluk kucing. Tapi pikirannya lalu terbuka. Mengapa kucing ini bisa berterima kasih? Dan aku ternyata berguna untuk kucing ini. Aku bisa berarti untuk kucing ini. Besoknya dia membuat roti kecil apem. Dan dia membawa roti-roti ini ke tempat tetangganya yang sakit. Tetangganya menerima kunjungan dia dengan sepenuh hati. Sukacita dikunjungi. Sangat-sangat berterima kasih. Dan makanan atau kue yang dibawa diterima dengan sepenuh hati. Dia berkata, di situ aku baru menemukan damai sejahtera. Bukan pada waktu aku diam atau mencari-cari, tapi pada waktu aku berbuat sesuatu.
dan melakukan sesuatu kepada sesamaku. Aku baru menikmati. Aku baru merasakan sehingga aku berkata, sekarang ini tidak ada orang yang bisa menikmati tidur dan hidup yang sebahagia dan damai seperti aku. Dia bisa merelakan kepergian suami dan anaknya karena dia melakukan sesuatu. Lalu wanita yang cantik, kaya, dan terkenal ini, dia menundukkan diri dan dia mengangkat kepalanya dan berkata pada nenek ini, aku sekarang tahu. Aku punya uang banyak, bisa membeli apa saja dan memiliki apa saja. Tetapi aku kehilangan satu hal yang tidak pernah bisa aku peroleh dengan uang. Semua dapat aku peroleh dengan uang. Tapi cuma satu yang aku tidak bisa peroleh dengan uang. Hidup dalam damai sejahtera itu. Ada damai, ada sukacita. Di tengah keadaan yang berat. Dan ibu yang cantik ini, dia menganggukkan kepala dan berkata, aku mengerti sekarang. Bahwa ternyata damai sejahtera itu baru aku bisa miliki. Bukan dengan meraup semua, tapi aku bisa dengan membuka tangan dan memberi senyum, menyapa, dan bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Amin.